Di sebuah desa kecil, terdapat sebuah pesantren tua yang telah berdiri lebih dari 100 tahun. Pesantren itu dikenal dengan nama Pondok Al-Furqan, tempat ribuan santri menimba ilmu setiap generasi. Di antara para santri itu ada seorang pemuda bernama Faqih, seorang santri yang dikenal tekun, pendiam, dan penuh semangat menuntut ilmu agama. Faqih berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani, ibunya penjual jajanan pasar. Namun sejak kecil, ia menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap ilmu agama. Ia hafal Al-Quran sejak usia belia dan senang membaca kisah para nabi dan wali. Di antara kisah-kisah itu, ada satu yang sangat menggetarkan hatinya. Kisah Nabi Khidir alaihissalam. Ia selalu membaca kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi. Ia kagum pada sosok misterius itu, seorang hamba yang diberikan ilmu laduni oleh Allah, yang tindakannya sering tak bisa dipahami dengan logika biasa, namun mengandung hikmah yang mendalam. Setiap malam Jumat setelah membaca surah Al-Kahfi, Faqih merenung dan berdoa dalam sujud panjang. Ya Allah, jika Engkau izinkan, aku ingin bertemu dengan Nabi Khidir, bukan karena aku merasa pantas, tetapi karena aku ingin belajar langsung dari kekasihmu yang Engkau ajari dengan cahayamu. Suatu malam, saat semua santri tertidur pulas, Faqih bangun lebih awal untuk sholat tahajud. Di sujudnya, air matanya jatuh. Ya Allah, jika Engkau kehendaki, pertemukan aku dengan Nabi Khidir, bukan karena aku ingin menjadi istimewa, tapi karena aku haus akan ilmu dan petunjukmu. Hari-hari berlalu. Faqih tetap menjalani kegiatan pesantren seperti biasa, namun hatinya semakin gelisah. Ia merasakan semacam panggilan, seolah ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia pun mendatangi Kiai Hasan, pengasuh pesantren, seorang alim yang dikenal zuhud dan bijaksana. Faqih, mengapa engkau datang malam-malam begini? Tanya Kiai Hasan sambil tersenyum lembut. Faqih menunduk. Maafkan saya Kiai, saya ingin bertanya sesuatu yang sudah lama saya simpan dalam hati. Kiai Hasan mengangguk. Katakanlah nak, saya ingin berjumpa dengan Nabi Khidir. Apakah itu mungkin Kiai? Kiai Hasan terdiam lama. Pandangannya dalam seperti menembus waktu. Faqih, katanya perlahan, niatmu itu mulia tetapi juga berat. Bertemu Nabi Khidir bukan seperti bertemu manusia biasa. Itu kehendak Allah semata. Namun, jika engkau benar-benar ikhlas dan siap, maka bersiaplah melalui ujian yang tak ringan. Faqih mengangguk mantap. Saya siap Kiai, saya tidak takut asal Allah ridha. Kiai Hasan menarik napas dalam. Baiklah, mulai malam ini engkau akan menjalani tirakat, puasa, zikir, dan munajat. Engkau akan belajar melihat dengan hati, bukan sekadar mata. Jika Allah mengizinkan, kau akan dipertemukan. Sejak malam itu, kehidupan Faqih berubah. Ia menjalani puasa sunnah setiap hari, memperbanyak zikir, sholat malam, dan membaca Al-Quran. Ia mengasingkan diri dari banyak hal duniawi, hanya fokus pada satu niat, bertemu Nabi Khidir. Namun, tidak semua santri memahami perubahannya. Beberapa mulai menggunjing. Faqih sekarang aneh, seperti ingin jadi wali. Yang lain menertawakan. Jangan-jangan dia sudah merasa bisa terbang. Faqih tak menggubris. Ia tetap fokus. Bahkan di malam-malam tertentu, ia merasakan kehadiran yang aneh saat sedang zikir. Angin terasa berbeda, aroma harum tiba-tiba muncul, dan hatinya bergetar. Namun, belum ada wujud atau suara. Pada malam ke-40 dari tirakatnya, Faqih bermimpi aneh. Ia berada di tepi sungai besar, dan di hadapannya seorang lelaki berjubah hijau memandanginya dengan sorot mata yang dalam dan tajam. Lelaki itu tak berkata-kata, hanya memberi isyarat agar Faqih mengikutinya. Faqih terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia langsung mengambil wudhu dan salat. Apakah itu benar? Apakah itu beliau? Ia kembali mendatangi Kiai Hasan. Sang Kiai tersenyum. Faqih, perjalananmu belum selesai, itu baru permulaan. Jika engkau yakin itu beliau, maka lanjutkanlah. Tapi ingat, ujian sesungguhnya belum dimulai. Setelah mimpi itu, hati Faqih makin kuat dalam keyakinan bahwa perjalanannya belum selesai. Ia mulai merasakan bahwa pencariannya bukan hanya tentang bertemu sosok luar biasa, tapi tentang memahami hakikat dirinya dan kehendak Allah dalam perjalanan hidupnya. Di hari ke-40, satu dari tirakatnya, Faqih kembali menemui Kiai Hasan. Kiai, ucap Faqih perlahan, saya merasa harus melangkah, meninggalkan pondok, mencari sesuatu yang belum saya pahami. Apakah saya boleh pergi? Kiai Hasan menatap Faqih dengan mata lembut namun serius. Faqih, perjalanan mencari Nabi Khidir bukan sekadar berpindah tempat, tapi berpindah jiwa. Jika hatimu benar-benar terpanggil, maka pergilah.
Tapi jangan lupa, carilah bukan dengan ambisi, tapi dengan kerendahan. Jangan harap pertemuan itu terjadi jika hatimu masih menyimpan ingin dilihat orang. Faqih menunduk. Ia paham. Ia berpamitan kepada kiai dan para santri dengan tenang. Beberapa santri mencibir, namun sebagian yang mengenalnya dengan baik hanya terdiam dan menundukkan kepala, seolah mengerti bahwa ini bukan kepergian biasa. Dengan hanya membawa pakaian secukupnya, mushaf Al-Quran dan sebuah tasbih, Faqih memulai perjalanan. Ia tidak tahu arah pasti, hanya berjalan ke arah barat, karena dalam mimpinya sungai besar itu mengalir dari arah barat. Ia menumpang truk sayur, berjalan kaki, hingga kadang tidur di masjid atau beralaskan tanah. Selama perjalanan, Faqih terus berzikir. Setiap malam ia salat malam, membaca Al-Quran dan bermunajat. Di sebuah masjid kecil, di desa terpencil, ia bertemu seorang lelaki tua berwajah bersih yang menjual air dari mata air pegunungan. Anak muda, sapa lelaki itu. "Apa yang kau cari sejauh ini?" Faqih menjawab singkat, "Saya mencari perjumpaan." Lelaki itu tersenyum samar, "Maka carilah bukan di luar, tapi di dalam." Ia kemudian memberinya sebotol air dan pergi sebelum Faqih sempat bertanya lebih lanjut. Malam itu Faqih bermimpi kembali. Ia berada di atas perahu kecil, di tengah sungai. Di hadapannya duduk lelaki berjubah hijau yang sama. "Kau belum siap," kata sosok itu. "Bukan karena usahamu kurang, tapi karena hatimu belum benar-benar kosong." Faqih tersentak bangun. Ia menangis. Ia merasa kecil, sombong, dan belum ikhlas sepenuhnya. Selama ini ia masih menyimpan harapan akan kemuliaan jika bertemu Nabi Khidir, meski ia tak mengakuinya. Hari-hari berikutnya, Faqih mulai melepaskan keinginan-keinginan duniawi yang samar. Ia tidak lagi bertanya kapan pertemuan itu akan datang. Ia mulai menerima bahwa semua ada dalam kendali Allah, dan ia hanya harus mencintai jalan itu tanpa pamrih. Di sebuah hutan kecil, Faqih hampir pingsan karena kelelahan dan lapar. Ia duduk di bawah pohon sambil berzikir lemah. Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian biasa mendekatinya dan memberinya sebungkus nasi serta air kelapa. "Kenapa engkau di sini, Mas?" tanya pemuda itu. Faqih menjawab lemah, "Saya sedang mencari sesuatu." Pemuda itu duduk di sampingnya. "Kadang yang kita cari justru ada di hadapan kita, tapi kita terlalu sibuk menoleh ke sana kemari." Faqih menatapnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan pemuda itu, tenang, dalam, seperti mengenal jiwanya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Faqih akhirnya. Pemuda itu tersenyum. "Seorang pengembara seperti kamu. Tapi ingat ini, Allah akan menguji kamu pada saat kamu merasa telah menemukan. Maka jangan pegang sesuatu terlalu erat. Bahkan harapan bertemu Nabi Khidir pun harus kau serahkan kembali pada Allah." Faqih menunduk. Kata-kata itu menancap di hatinya seperti petir. Ia sadar, selama ini ia masih menggenggam harapan itu sebagai ambisi, bukan kerinduan yang pasrah. Saat ia menoleh untuk berterima kasih, pemuda itu telah menghilang. Faqih mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih tenang, tidak lagi mencari-cari tanda atau pertanda. Ia hanya berjalan, beribadah, membantu siapa saja yang ia temui, dan menyerahkan segalanya pada Allah. Suatu malam ia beristirahat di sebuah mushola tua di pinggir sawah. Dalam sujudnya ia berkata lirih, "Ya Rabb, jika engkau tak pertemukan aku dengan Nabi Khidir, aku pun ridha, karena ternyata yang kucari selama ini adalah engkau." Ia menangis lama. Dan malam itu angin berembus lembut, langit begitu cerah, dan hatinya terasa sangat damai, lebih dari sebelumnya. Faqih bangun sebelum subuh, tubuhnya ringan dan hati seperti baru dilahirkan. Entah mengapa pagi itu terasa berbeda. Cahaya bulan masih menggantung di langit dan suara alam seperti berzikir bersama. Ia mengambil air wudhu dengan tenang, lalu sholat tahajud. Dalam sujudnya ia tidak lagi meminta apa-apa. Ia hanya ingin dekat dengan Allah. Ia hanya ingin ridhanya. Setelah subuh, ia keluar dari mushola dan berjalan ke arah pematang sawah, menghirup udara segar. Di kejauhan, ia melihat seorang lelaki tua sedang duduk di bawah pohon besar, ditemani seekor keledai kecil dan sebotol air. Lelaki itu berpakaian lusuh, tapi wajahnya bersinar dan penuh kedamaian. Faqih merasa tertarik dan menghampirinya. "Assalamualaikum kek," sapa Faqih. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab lelaki itu sambil tersenyum. "Apa yang kakek lakukan di sini?" tanya Faqih. "Aku hanya singgah sebentar, perjalanan masih panjang," jawabnya tenang. "Bagaimana denganmu anak muda? Kemana kau menuju?" Faqih termenung. Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam batinnya. Ia tak tahu harus menjawab apa.
Awalnya ingin bertemu Nabi Khidir, tapi sekarang aku tidak tahu. Mungkin aku hanya ingin dekat dengan Allah. Lelaki itu tersenyum lebih lebar. Maka engkau sudah tiba, nak. Karena siapapun yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh akan dipertemukan dengannya di dalam hatinya. Faqih terdiam.